Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan santri ngaji dimanapun berada, kali ini kami akan berbagi tentang Imam Syafi'i dan putrinya Imam Hambali. Kita tahu Imam Syafi'i adalah imam besar yang sangat dihormati oleh Imam Hambali. Dalam sebuah keterangan dalam kitab Zadul Murabbiyin juga ada tertera juga cerita ini tentang Imam Syafi'i dan putrinya Imam Hambali, tertera juga dalam kitab Bijairami al-Khatib. Kisah Imam Syafi'i dan putrinya Imam Hambali, yang dimana putri Imam Syafi'i ini sangat penasaran dengan sang idola dari ayahnya. Jadi ayahnya itu seringkali menceritakan tentang kehebatan dan kecerdasan Imam Syafi'i, sehingga putrinya ini Imam Hambali itu penasaran. Langsung dalam keterangannya, zara al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala al-Imam Ahmad bin Hambal zata yaumin fi darihi. Suatu hari Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Wa kanat lil Imam Ahmad ibnatun salihatun taqumul laila wa tasumun nahara wa tuhibbu ahbarus shalihin wal ahyar. Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang sholihah. Kalau malam selalu beribadah, siangnya berpuasa, dan putri Imam Ibnu Hambal ini menyukai kisah-kisah orang-orang yang sholih. Wa tawaddu antara Syafi'i li ta'zimi abiha lahu. Falamma zaruhum asy-Syafi'i farahat al-bintu bidzalik. Tama'an antara af'alahu wa tasma'u maqalahu. Putri beliau Imam Hambali ini ingin sekali melihat Imam Syafi'i secara langsung, sebab sang ayahnya sangat-sangat menghormatinya. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah mereka, sang putri merasa sangat senang dan berharap bisa melihat apa saja yang dikerjakan Imam Syafi'i serta mendengar makalah-makalahnya, dawuh-dawuhnya, ucapan-ucapannya. Wa ba'dama tanawala ta'am al-isya qama al-Imam Ahmad ila salatihi wa dzikrihi. Setelah selesai makan malam bersama, Imam Ahmad menuju tempat sholat untuk melakukan sholat dan zikir. Wal Imam Syafi'i mustalqin ala dhahrihi wal bintu tarakkubuhu ilal fajri
Wa fis sabahi qalat bintul Imam Ahmad di abiha, ya abatah ahadha huwa Syafi'i alladhi kunta tuhaddithuni anhu. Qala na'am ya ibnati. Jadi setelah selesai makan malam, Imam Ahmad menuju tempat sholat untuk melakukan sholat dan zikir, sementara Imam Syafi'i tiduran terlentang. Sedangkan sang putri selalu mengawasi Imam Syafi'i, karena memang dari awal sang putri ini, putri Imam Hambali ini memang sangat penasaran ayahnya kok menceritakan tentang Imam Syafi'i, apa saja sih yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi selalu diinceng atau selalu pengen diikuti oleh putrinya, apa yang dilakukan oleh beliau kalau malam. Jadi penasaran, sang putri itu penasaran. Ternyata setelah makan malam, Imam Syafi'i justru tiduran terlentang, sedangkan sang putri mengawasi sampai fajar itu ya Imam Syafi'i tidak bergerak, pokoknya masih kelihatan tidur. Sehingga di pagi hari sang putri berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah benar ahadha huwa Syafi'i? Apakah benar dia ini Imam Syafi'i yang kau ceritakan padaku dulu? Qala na'am ya ibnati. Imam Ahmad berkata, benar anakku. Faqalat sami'tuka ta'azzama Syafi'i wa ma ra'aitu lahu hadhihi lailah la salata wa la dzikran wa la wirdan wa qad lahattu alaihi thalathata umurin ajibatin. Qala wa ma hiya ya bunyah, wa ma hiya ya bunyah? Qalat annahu indama qadimna lahu at-ta'ama akala katsiran ala khilafi ma sami'tuhu anhu wa indama dakhala al-ghurfah lam yaqum liyusalli qiyamal lail wa indama shalla bina al-fajr shalla min ghairi ayyatawadda. Putri berkata, putri Imam Hambali berkata, aku mendengar bahwa engkau menghormati Imam Syafi'i, tapi apa yang aku lihat tadi malam, dia Imam Syafi'i tidak sholat, tidak zikir, tidak pula wiridan. Dan aku juga melihat ada 3 hal yang aneh, kata putrinya terhadap ayahnya. Imam Ahmad kemudian berkata kepada putrinya, apa saja 3 hal itu wahai anakku? Putrinya mengatakan, anehnya ketika kita sajikan makanan kepada Imam Syafi'i, dia makan banyak sekali. Dan ini berbeda dengan yang ku dengar. Ketika masuk kamar, dia beribadah sholat malam. Dan dia tidak beribadah sholat malam. Kan aneh. Seorang imam yang katanya alim, yang katanya makannya sedikit, malah saya lihat tadi malam makannya begitu lahap dan banyak sekali. Ketika masuk ke kamar langsung tersungkur tidur pulas, tidak beribadah sholat malam. Dan ketika subuh bersama kita, berjamaah bareng kita, beliau sholat tanpa wudhu. Itulah keanehan yang
disampaikan oleh putrinya. Falamma tala'an nahar wa jalasa lil hadisi dzakara al-Imam Ahmad li dhaifihi al-Imam Syafi'i ma lahadathu ibnatuhu faqala al-Imam Syafi'i rahimahullah ya Aba Muhammad laqad akaltu katsiran li'annani a'lamu anna ta'amaka min halalin wa annaka karimun wa ta'amul karimi dawa'un wa ta'amul bahili da'un wa ma akaltu li ashba'a wa innama li atadawi bi ta'amika wa amma annani lam akum al-laila fali annani indama wada'at ra'si li anama nawartu ka'anna amami al-kitaba was sunnata. Saya ulangi, wa amma annani lam akum al-laila fali annani indama wada'tu ra'si ketika saya meletakkan kepala saya li anamu nawartu ka'anna amami al-kitaba wa sunnata fa fatahallahu alayya bi 72 mas'alah min ulumil fiqhi rattabatha fi manafi'il muslimin fahala at-tafkiru biha baini wa baina qiyamil lail. Ketika agak siang mereka berbincang-bincang. Imam Ahmad berkata kepada Imam Syafi'i tentang apa yang dilihat oleh putrinya. Lalu Imam Syafi'i menjawab. Imam Syafi'i berkata, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, aku memang semalam banyak makan. Laqad akaltu katsiran, banyak makan. Karena aku tahu bahwa makananmu adalah halal. Dan engkau adalah orang yang alim, engkau adalah orang yang mulia. Sedangkan makan orang mulia, makanan orang mulia adalah obat. Kalau makanan orang bakhil adalah penyakit. Jadi aku makan bukan untuk kenyang, tapi untuk berobat dengan makananmu. Adapun semalam lam akum al-laila, semalam saya tidak sholat malam. Hal itu dikarenakan ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, indama wada'tu ra'si li anamu, aku melihat seolah-olah Al-Quran dan hadis berada di depanku. Kemudian Allah membukakan kepadaku bisnataini wa sab'ina mas'alah min ulumil fiqhi, 72 masalah ilmu fikih yang rattabtuha fi manafi'il muslimin. Masalah min ulumil fiqhi rattabtuha fi manafi'il muslimin, yang saya susun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Fahala at-tafkiru biha baini wa baina qiyamil lail, maka memikirkan ilmu inilah
yang akhirnya menghalangi antara diriku dan sholat malam. Wa amma annani shallaitu bikum al-fajra bi ghairi wudu'in fa wallahi ma namtu aini ma namat aini hatta ujaddidul wudu'a laqad baqitu tulal lail yaqdanan fa shallaitu bikum al-fajra bi wudu'il isya summa wadda'ahu wa madha. Adapun ketika saya sholat subuh bersama kalian tidak wudu, maka demi Allah tidaklah kedua mataku ini tertidur hingga aku butuh memperbarui wudu. Semalam suntuk aku terjaga, jadi aku sholat subuh bersama kalian dengan wudu sholat isya. Kemudian summa wada'ahu wa madha. Kemudian setelah berkata demikian, Imam Syafi'i setelah menjelaskan dan klarifikasi mungkin, tapi ini bukan klarifikasi ya, tapi memang apa yang dilihat oleh putrinya kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i kemudian berpamitan dan pulang ya dari Imam Ibnu Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal. Faqala al-Imam Ahmad li ibnatihi hadza alladhi 'amilahu Syafi'i al-lailah wa huwa na'imun ay mustalqin afdalu mimma 'amiltuhu wa ana qa'imun. Wahai anakku, kata Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada putrinya, yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i semalam dalam keadaan tiduran itu lebih utama daripada apa yang kukerjakan sambil sholat malam. Jadi akhirnya sang putri pun menerima dan sangat senang. Memang sang putri meskipun tujuannya untuk meniru Imam Syafi'i sang idola yang sering diceritakan oleh ayahnya, nampaknya putrinya ini tidak pangkatnya ya, tidak kalau untuk mengikuti Imam Syafi'i. Demikian teman-temanku sekalian, sekelumit cerita tentang Imam Hambali bersama putrinya yang sangat penasaran dengan Imam Syafi'i. Keterangannya bisa dilihat bersama teman-teman santri ngaji dalam kitab Zadul Murabbiin, juga ada tertera dalam kitab Al-Bujairami Alal Khatib. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.